sahabat historian, kali ini saya sedang berada di gedung yang menjadi ikonik kota Bandung, yaitu Gedung Sate. Mungkin sahabat historian sudah pada tahu semuanya. Nah, kali ini saya di sini akan mengunjungi Museum Gedung Sate. Bagi yang penasaran, yuk mari kita kunjungi bersama menjelajahi gedung Museum Sate. Nah, kita sudah berada di depan Museum Gedung Sate. Nah, yuk langsung saja untuk mengetahui apa aja sih yang ada di dalam gedung Museum Sate ini. Yuk, mari ikuti. Ketika kita memasuki ke dalam museum ini, instalasi seni menghiasi sepanjang koridor masuknya. Sebelum menjelajahi Museum Gedung Sate ini, kita terlebih dahulu registrasi dan membeli tiket. Nah, seperti ini nih tiketnya. Sahabat historian dapat langsung memasuki museum ini dan menjelajahinya. Nah, Museum Gedung Sate ini dapat menjadi sumber sejarah dan pengetahuan bagi generasi muda untuk mengenal perjuangan, budaya, dan pembangunan Provinsi Bandung ini. Nah, ketika sahabat historian memasuki gedung Museum Sate ini, pertama akan melihat sebuah denah yang menjelaskan isi yang ada di dalam Museum Gedung Sate ini. Nah, di bagian depan museum ini, ketika kita pertama memasuki gedung museum ini, kita akan melihat di sini dijelaskan terkait sejarah pembangunan Gedung Sate dari tahun 1810 sampai 1924. Di sini juga dijelaskan dan ada beberapa tokoh yang terlibat pada saat pembangunan Gedung Sate. Nah, di bagian ini kita juga akan melihat penjelasan terkait kota Bandung sebelum adanya Gedung Sate ini. Di bagian ini kita juga akan melihat sebuah rancangan gedung sate ini, yang mana gedung sate ini dirancang dengan arsitektur tropis yang dibuat oleh J. Gerber yang didasari penyesuaian pada iklim setempat yang menampilkan perpaduan antara gaya Nusantara dan Eropa. Museum Gedung Sate ini merupakan smart museum yang interaktif pertama di Indonesia. Museum ini memberikan informasi mengenai bangunan bersejarah Gedung Sate menggunakan teknologi digital. Nah, sahabat historian, di sini kita dapat langsung melihat proses pembangunan Gedung Sate melalui media digital ini. Nah, sahabat historian, di sini tahukah kamu? Nah, di sini ada penjelasan terkait tenaga lokal. Pengerjaan bagian dalam dan luar kolom pojok gedung sampai terbentuk bagian lantai pertama. Nah, di sini dijelaskan bahwa sebanyak 2.000 tenaga lokal dari Kampung Sakelea, Cobolong, Dago, Gandok, dan Cibarengkok yang dipekerjakan untuk pembangunan Gedung Sate di bawah komando Lim Ago. Nah, mereka ini merupakan orang-orang yang telah berpengalaman membangun rumah residen priangan, gedung atau gedung pakuan pada tahun 1864 sampai 1867. Dan selain itu juga berpengalaman dalam pembangunan kampus Institut Teknologi Bandung pada tahun 1918 sampai 1920. Kemudian di sini juga kita dapat melihat miniatur Gedung Sate. Di sini terdapat sejarah Gedung Sate dari masa ke masa, dari tahun 1924 sampai tahun 1960. Nah, di sini kita dapat mengetahui sejarah Gedung Sate dari masa ke masa. Selain itu, di sini juga terdapat
jabatan gubernur Jawa Barat dari tahun 1980 sampai 2008. Kemudian tahun 2013 sampai tahun 2018. Sahabat historian, Gedung Sate ini memiliki nilai historis pada masa Perang Kemerdekaan. Pada tanggal 3 Desember 1945, terjadi peristiwa bersejarah di Gedung Sate ini, yaitu adanya korban yang gugur sebanyak 7 pemuda karena ingin mempertahankan Gedung Sate ini dari pasukan Gurkha. 7 pemuda diantaranya yaitu Rio Susilo, Musardin, Subonget, Surjono, Suhodo, Didi Hardianto Kamarga, dan Ranu. Nah, sahabat historian, di sini juga terdapat penjelasan terkait Gubernur pertama Jawa Barat. Nah, sahabat historian sudah pada tahu belum nih, siapa sih Gubernur pertama Jawa Barat? Nah, di sini kita dapat mengetahuinya, yaitu Soeharjo Kartohadikusumo, yaitu Gubernur pertama Jawa Barat. Nah, di sini dijelaskan sejarah terkait dari masa kecilnya Gubernur pertama Jawa Barat ini. Kemudian juga terdapat piagam-piagam yang pernah didapatkan oleh Soeharjo Kartohadikusumo, Gubernur pertama Jawa Barat ini. Nah, sahabat historian, saya langsung melihat sejarah dan piagam-piagam yang telah didapatkan oleh Gubernur pertama Jawa Barat. Berjalan di lorong yang gelap, kita akan melihat ada bagian yang terang dan penuh cahaya. Ternyata, area tersebut menampilkan proyeksi Gedung Sate dalam bentuk 4 dimensi. Nah, gimana sahabat historian? Sudah puas berkeliling Museum Gedung Sate? Saatnya kita menjelajahi Menara Gedung Sate. Menara Gedung Sate ini terletak di bagian puncak bangunan. Untuk mengaksesnya, kita bisa menaiki lift. Nah, keluar dari lift, terdapat sebuah ruangan di lantai 4 yang disebut dengan ruang pamer. Ruang pamer ini terdapat undak-undakan kayu yang digunakan untuk menaruh pajangan benda-benda tradisional khas Jawa Barat. Nah, dari undak-undakan, kita akan menuju ke balkon. Yuk langsung saja. Balkon 4 sisi ini mengelilingi menara, ada meja-meja kayu bergaya floating table menempel di balkon-balkon dilengkapi dengan bangku tinggi. Dari balkon, menara dapat dicapai melalui anak tangga di sisi selatan. Menara yang dimaksud adalah sebuah ruangan pertemuan khusus yang tidak dibuka setiap saat. Sahabat historian, ruangan di menara ini bernilai sejarah loh. Dinding-dinding ruangan di menara ini terbuat dari kaca, ada sofa-sofa mengelilingi ruangan. Bagian tengah ruangan terdapat sebuah mesin tua, terbingkai kaca dan kayu. Di sekelilingnya juga ada sofa-sofa. Mesin yang dimaksud adalah sebuah sirine. Konon dahulu digunakan sebagai sinyal perang pada zaman kolonial. Sekarang hanya dibunyikan pada saat perayaan kemerdekaan saja. Di Menara Gedung Sate ini, kita dapat menikmati keindahan kota Bandung. View yang paling keren untuk berfoto yaitu di bagian utara yang menghadap lapangan Gasibu dan Monumen Perjuangan Jawa Barat yang bersumbu dengan Gunung Tangkuban Perahu di sebelah utara. Nah, sahabat historian bisa berfoto seperti ini, keren kan? Nah, sahabat historian, setelah tadi kita mengelilingi dan menjelajahi gedung Museum Sate ini,
sekarang kita semua jadi tahu bahwa museum bukan lagi ruangan yang hanya menyajikan hal-hal kuno. Dengan teknologi, museum bisa menjelma sebagai tempat belajar sejarah yang menyenangkan. Mayoritas tampilannya pun instagramable. Nah, bagi sahabat historian yang penasaran dengan tempat ini, bisa banget nih langsung mengunjungi Museum Gedung Sate. Jelajahi museum sampai ke puncak menara.